kali ini saya akan membahas tentang matriks. Saya mulai pembahasan di konsepnya dulu. Konsep matriks. Apa itu matriks? Silakan lihat bentuk ini. Ya, lihat bentuk ini. Jadi yang dimaksud matriks itu kumpulan bilangan yang disusun secara khusus, berbentuk persegi atau persegi panjang, dan ditempatkan dalam kurung siku, kadang juga kurung biasa. Jadi bentuk matriks itu seperti ini. Kumpulan bilangan yang disusun sedemikian rupa dalam sebuah kurung siku. Nah, yang di dalam ini namanya elemen atau komponen. Elemen matriks atau komponen matriks. Dan yang ini namanya baris. Yang ke bawah namanya kolom. Ini ke bawah namanya kolom. Ini sama persis dengan tabel yang biasa kalian lihat, ada barisnya, ada kolomnya. Ini baris ke-1, baris kedua, ketiga. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Juga ini baris 1, baris 2, baris 3. Ya. Jadi bentuk matriks seperti itu. Ada anggota-anggotanya atau elemennya. Dan ada kurung siku. Kadang juga pakai kurung biasa. Yang mendatar ini baris, yang ke bawah ini kolom. Persis dengan tabel. Jika ditanyakan, sebutkan elemen baris kedua. Nah, kita ke baris kedua. Baris kedua itu yang ini. Elemennya itu 5, 17, 13, dan 18. Jika ditanyakan yang mana elemen kolom ketiga. Nah, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi elemennya itu 14, 13, dan 15. Nah, matriks ini biasanya menggunakan huruf kapital. Nah, misalnya dikatakan matriks A, maka A-nya ini besar. Matriks B, C, maka menggunakan huruf kapital. Selanjutnya kita ke bagian kedua, yaitu ordo matriks. Nah, ordo matriks ini yaitu banyaknya baris dikali banyaknya kolom, atau bentuknya A M kali N, di mana M ini adalah banyaknya baris dan N banyaknya kolom. Nah, misalnya contoh yang di atas, maka banyaknya baris adalah yang ini, barisnya 3, kolomnya 4, sehingga A 4 kali 3 terbalik.
baris kali kolom. Jadi ordonya itu 3 kali 4. Jika misalnya ada matriks B, isinya seperti ini. Nah, ordonya ini karena barisnya ada 2, ini baris 1, 2, kolomnya 1, maka ini dinamakan matriks ordo 2 kali 1. Misalnya ada lagi matriks 3, 4, 2, 6. Nah, ini barisnya 1, 2, kolomnya 1, 2. Jadi ini ordonya 2 kali 2. Nah, misalnya D ordo 3 kali 3. Nah, berarti isinya ada 3 baris dan 3 kolom. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini barisnya ada 3, kolomnya juga 1, 2, 3, kolomnya juga 3. Jadi ordo itu kita hanya melihat berapa baris dan kolomnya. Jadi M sebagai baris dan N sebagai kolom. Jadi seperti itu untuk konsep dan ordonya. Kita lanjut ke bagian C, jenisnya, jenis matriks. Nah, matriks ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah matriks 0. Nah, matriks 0 itu yang mana? Matriks 0 itu yang semua elemennya 0. Misalnya matriks A. Nah, ini elemennya 0 semua, makanya dinamakan matriks 0. Atau bentuknya ini. Nah, ini matriks 0. Jadi intinya di matriks 0 itu semua elemennya itu bilangan 0. Yang kedua ada namanya matriks baris. Nah, matriks baris ini matriks yang hanya satu baris. Misalnya nih, di sini hanya satu baris. Walaupun kolomnya banyak, ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi namanya matriks baris itu hanya satu baris. Walaupun banyak kolomnya. Yang ketiga, matriks kolom. Nah, kalau yang kolomnya hanya satu. Nah, kolomnya hanya satu, walaupun barisnya banyak. Ini barisnya ada 3, tapi kolomnya hanya satu. Nah, jadi dinamakan dengan matriks kolom. Kemudian yang keempat ada namanya matriks persegi. Nah, matriks persegi itu jumlah baris dan kolomnya sama banyak.
Misalnya matriks A 3 kali 3. Nah, kolomnya sama banyak dengan barisnya. Nah, barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Ini namanya matriks persegi. Banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Misalnya matriks B 2 kali 2, misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, barisnya ada 2, kolomnya juga 2. Ini namanya matriks persegi. Selanjutnya, kelima adalah matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini lanjutan dari matriks persegi. Hanya saja kita fokus di diagonalnya. Ini yang diagonal. Ini yang diagonal. Dan nilai atau bilangan di luar diagonal itu 0. Jadi ini matriks bujur sangka 3 kali 3 sama ini. Hanya saja di diagonalnya ini yang bilangan selain 0. Nah, misalnya lagi matriks B 1, 2. Misalnya matriks B 1, 2. Ini yang diagonalnya, dan di luar diagonal itu 0. Ini namanya matriks diagonal. Jadi tinggal diperhatikan, jika semua bilangan selain diagonal itu 0, maka dia adalah matriks 0. Kemudian lanjut ke matriks yang ke-6, namanya matriks identitas. Nah, matriks identitas ini sama saja dengan matriks diagonal. Kita hanya fokus di diagonalnya. Hanya saja diagonalnya ini bernilai 1. Bernilai 1. Oh ya, biasanya kalau matriks identitas itu disimbolkan dengan I besar. Jadi diagonalnya adalah angka 1. Misalnya di ordo 2 kali 2, nah diagonalnya ini 1. Ya, jadi dia sama dengan matriks diagonal, hanya saja di diagonalnya ini bernilai 1. Kemudian yang ke-7 ada namanya matriks segitiga atas. Nah, misalnya matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang dimaksud segitiga itu adalah ini. Ya, seperti ini. Ini yang segitiga. Segitiga atas. Jadi semua elemen
di bawah diagonal ini adalah bernilai 0. Semua di bawahnya ini nilainya 0. Ini namanya matriks segitiga atas. Dan yang terakhir, matriks segitiga bawah hampir sama persis, hanya dibalik. Matriks segitiga bawah, misalnya A, jadi dia semua yang di atas diagonal utama ini 0. Dan yang jadi segitiga bawahnya nih. Jadi di atas semua diagonal utama ini 0. Segitiganya berada di bawah. Kalau ini segitiganya di atas. Jadi itu macam-macam matriks. Ada 8. Selanjutnya ke pembahasan tentang ini yang bagian D, transpose matrix. Transpose matrix ini bahasa simpelnya kita mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Biasa disimbolkan dengan huruf T kecil atau huruf T besar. Misalnya ada matriks 2x2, elemennya 1, 2, 3, 4. Ini jika ditranspos, yang awalnya jadi baris, ini barisnya ini 1 dan 2, kita jadikan kolom. Dan yang kolom dan yang baris kedua kita jadikan juga kolom, sehingga bentuknya seperti ini. Ini kolom berubah jadi baris. Dan yang baris 1, 2 berubah menjadi kolom. Nah, misalnya lagi matriks B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita ubah jadi transpose. Kita ubah. Di sini barisnya 2. Karena baris dijadikan kolom, maka kolomnya menjadi 3. Jadi ini barisnya 2, jadi kolomnya kolomnya tetap 2. Jadi barisnya kita pindahkan jadi kolom 1, ini 2, 3. Jadi ini baris diubah jadi kolom. Kemudian yang baris kedua ini diubah jadi kolom lagi di sini 4, 5, 6. Jadi kolom. Nah, kolom yang ini diubah jadi baris.
1, baris 2, baris 3. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ya. Jadi task post matriks itu mengubah kolom menjadi baris dan mengubah baris menjadi kolom. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang kesamaan dua matriks. Ini yang bagian kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks itu jika matriks A dan matriks B itu sama dan ordonya sama. Misalnya matriks A, elemennya A, 2, 0, C. Nah, matriks A ini ordonya 2 kali 2. Barisnya 2, kolomnya juga 2. Dan B juga matriks ordo 2 kali 2. Barisnya 2, kolomnya juga 2. Nah, soalnya itu ditanyakan berapakah nilai A, B, dan C. Nah, untuk mengerjakan soal ini, karena A sama dengan B, maka matriks ini sama dengan matriks B. Jadinya A, 2, 0, C sama dengan 0, 2A. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, berdasarkan sifat kesamaan dua matriks, kita perhatikan posisinya. A ini sama posisinya dengan 1, sehingga A sama dengan 1, kemudian 2 sama posisinya dengan 3B. Jadinya 2 sama dengan 3B, 2/3 sama dengan B. Atau bisa dibalik. Yang ini sudah sama, 0 dengan 0. Dan yang terakhir C sama dengan 2A. C sama dengan 2A. Di mana A diketahui ini adalah nilainya 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi nilai A adalah 1, B 2/3, dan C sama dengan 2. Saya pikir untuk materi kali ini cukup sekian. Untuk melatih pemahaman kalian, silahkan dikerjakan tugas dan latihan soal yang ada pada buku. Cukup sekian.